Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami sampaikan beberapa peninggalan-peninggalan yang berupa bangunan atau artefak atau petilasan-petilasan apa saja yang ditinggalkan oleh Mbah Kyai Ageng Gribik di samping ajaran Islam. Yang pertama adalah Masjid Alit. Masjid Alit ini adalah bangunan masjid pertama di Kampung Jatino. Diperkirakan masjid ini dibangun sekitar tahun antara 1619 sampai 1645. Masjid Alit ini memang namanya Masjid Alit. Letaknya adalah dari makam Kyai Ageng Gribik ini ke arah timur kurang lebih 300 meter. Masjid Alit ini adalah masjid yang sering digunakan oleh Allahyarham ketika sholat jamaah rawatib dan ketika memberikan tausiah piweling kepada para santri-santrinya. Masjid Alit ini memang unik. Satu yang unik adalah bentuk bangunannya. Kalau kita lihat, terutama soko guru ada 4 masjid induk ini kelihatannya tidak senter. Ini yang unik. Kemudian yang kedua, mihrab atau tempat pengimaman ini penggabungan antara ornamen klasik dengan Islam. Kemudian yang ketiga adalah paling atas, atap yang paling atas ini bentuknya tumpang, atap tumpang, trap 3. Kemudian yang paling atas sendiri adalah mustaka. Lah, mustaka ini adalah unik juga. Satu, keunikan ini adalah gayanya atau bentuknya adalah ornamentik, ya, berupa sulur-sulur atau mengambil objek atau tema adalah flora. Nah, terbuat dari terakota. Nah, ini mungkin di Indonesia hanya satu keunikan daripada mustaka atau yang paling puncak di Masjid Alit Jatino ini. Nah, kemudian berikutnya kaitannya dengan bangunan itu adalah satu, terletak di tengah perkampungan yang ketika itu pada zaman sebelum Islam masuk ini terletak di tengah kampung. Kemudian peninggalan yang kedua adalah Masjid Gede Jatinom atau Jati Enom. Masjid Gede ini pada zaman Mataram Islam Kanjeng Sinun Sultan Agung Hanyokro Kusumo Ngayogyakarta Hadiningrat ini sebutan Masjid Gede itu hanya 3. Satu, Masjid Gede Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang kedua, Masjid Gede Surakarta. Yang ketiga adalah Masjid Gede Tinom atau Jati Enom yang sekarang terkenal dengan Masjid Gede Jatino. Pertama, yang dibangun pada masa Kanjeng Sinun Sultan Agung perkiraannya antara kurang lebih tahun 1918. Nah, kemudian Kanjeng Sinun Sultan Agung memerintahkan untuk membuat masjid yang lebih besar daripada Masjid Alit. Maka disebut Masjid Gede. Kemudian mengalami beberapa perkembangan, terutama pada waktu itu hanya dibuat masjid induk. Masjid Gede Jatinom ini mengalami perkembangan. Di antaranya adalah penambahan serambi Masjid Gede yang ketika itu Kanjeng Ratu Solo Tedak ke Jatinom membantu mendirikan serambi Masjid Gede dan bangunan induk makam Kyai Ageng Gribik.
tahun 1908. Kemudian Masjid Gede ini dulunya sebelum tahun 80-an ini masih klasik ya, dikelilingi belumbang atau kolam kanan kiri depan. Nah, kemudian mengalami perkembangan sejak tahun 1982 mengalami renovasi total. Kemudian peninggalan yang ketiga adalah makam Allah Yarham Simbah Ki Ageng Gribik yang terletak di sebelah barat Masjid Gede Jatinom. Bangunan utama adalah satu, bangunan pendopo utama. Kemudian yang kedua, di dalam bangunan pendopo itu ada bangunan, yaitu kecil bentuknya yang disebut orang Jatinom menyebutkan kantil. Nah, di dalam kantil ini disemayamkanlah Allah Yarham Simbah Ki Ageng Gribik dan Ratu Mas Winongan atau Mbah Nyai Ageng Gribik. Nah, kemudian perkembangan berikutnya ya, pada tahun 2018 ini mendapatkan bantuan yaitu dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yaitu membuat atap bangunan besar yang melindungi atap joglo, kemudian atap kantil. Kemudian berikutnya yang keempat adalah sendang klampean. Letak sendang klampean ini adalah di selatan Masjid Gede atau di selatan makam Kiai Ageng Gribik. Tepatnya adalah di lembah Sungai Soka. Nah, ini namanya sendang klampean. Nah, sendang klampean biasanya orang menyebutkannya salah, yaitu pelampean. Itu salah. Yang benar adalah klampean. Kata klampean ini berasal dari kata kalah sampean. Siapa yang kalah? Ketika pada waktu Mbah Kiai Ageng Gribik ini dakwah Islam, kerawuhan tamu dari Maroko yang namanya adalah Syekh Ibrahim. Beliau datang ke Jatinom ingin membuktikan bahwa apa benar Jatinom ini sudah menyebar agama Islam yang dibawa oleh seorang wali atau Allah Yarham Simbah Kiai Ageng Gribik ternyata benar. Nah, ketika beliau berdua ini berdialog, saling memberikan dan saling menerima tentang keilmuan, maka ilmu yang diberikan Allah Yarham kepada Syekh Ibrahim ini ternyata Syekh Ibrahim mengakui kekalahannya tentang hal keilmuan. Maka Syekh Ibrahim menyebutkannya dalam bahasa Jawa, "Oh nggih Kiai, kalau kawan, oh iya kisana kowe kalah, sampean kalah." Lah, itulah yang asli nama klampen itu dari kata kalah sampean. Kemudian berikutnya yang kelima adalah satu komplek. Satu adalah gua atau guo. Kemudian di bawahnya ada sumber atau sumber mata air atau sumur. Kemudian di sebelahnya lagi ada tempat untuk sholat atau langgar. Kesemuanya ini adalah diberi nama suran. Suran, orang Jawa menyebutkannya ada dua. Suran dari kata gusuran, artinya di sini adalah gusuran karomah dari Masjid Alit agar bisa turun ke lingkungan gua, sumber dan langgar suran. Kemudian kata suran berikutnya adalah sursuran, yaitu ketika Allah Yarham ingin melaksanakan sholat, maka tidak ada mata air untuk berwudu, maka Allah memberikan mata air itu sehingga tidak kering, yang namanya sursuran. Artinya air itu mengalir terus walaupun kemarau. Kemudian untuk gua suran ini adalah yang membuat Allah Yarham Simbah Ki Ageng Gribik dibantu oleh para santri.
Guanya tidak begitu tinggi, guanya tidak begitu dalam, cukup hanya untuk beberapa orang saja. Kemudian sumur atau sumber surat ini memang bentuknya sumur dan di situ ada mata air. Kemudian yang ketiga adalah langgar. Dulunya tidak ada langgar, hanya tempat sholat. Kemudian perjalanan waktu, para ulama kiai pada zaman dulu, mbah-mbah kita dulu, agar tempat yang digunakan oleh Mbah Ki Ageng ini tetap terjaga kesuciannya, maka mbah-mbah dulu memberikan bangunan yang berupa langgar surat. Kemudian yang keenam adalah Gua Mbelan. Gua Mbelan ini unik. Gua yang ukurannya lebih besar daripada gua surat. Menurut penelitian, yaitu Gua Mbelan ini adalah karakternya atau peninggalan pada zaman Portugis. Jadi di Gua Mbelan ini memang ada ruangan-ruangan. Konon ceritanya, dan ketika saya masih kecil, memang gua itu dalam sekali sampai di tengah perkotaan, jadi dalam sekali. Nah kemudian bagian dalam ini oleh mbah-mbah dulu ditutup karena dikhawatirkan sangat berbahaya. Gua Mbelan ini sejarahnya ketika Mataram mengalami goncangan, dalam arti ada satu wilayah Mataram yang ingin melepaskan diri dari Mataram, yaitu Palembang. Nah kemudian Kanjeng Sinuwun ini hatinya gundah, kemudian mencari sesuatu, mencari apa yang bisa membantu masalah Mataram ini dengan Palembang. Maka Allah memberikan petunjuk agar Kanjeng Sinuwun Sultan Agung ini menuju ke Jatinom, yaitu mencari orang atau Allah Yarham Mbah Ki Ageng Gripik ini. Akhirnya ketemu. Nah, setelah ketemu ini di Gua Mbelan. Nah, maka inilah perjalanan dari Kanjeng Sinuwun Sultan Agung ke Jatinom menemui Allah Yarham Mbah Ki Ageng Gripik ini, berbincang-bincang, berdiskusi, mohon bantuan agar Mbah Ki Ageng Gripik ini berkenan memberikan bantuannya. Untuk apa? Membelani Mataram. Dengan apa? Yaitu dengan kekuatannya Allah, yaitu Allah yang Maha Kuat, Al-Qawiyyun. Nah, ini perjalanan kaitannya dengan sejarah singkat Gua Mbelan. Akhirnya masalah Mataram dengan Palembang ini akhirnya bisa terselesaikan tanpa pertumpahan darah berkat kepiawaiannya Mbah Ki Ageng Gripik, kawicaksanaannya Mbah Ki Ageng Gripik, keilmuannya Mbah Ki Ageng Gripik. Nah, ini sejarah Gua Mbelan. Berikutnya adalah Oro-Oro Yakowiyu. Oro-Oro Yakowiyu ini terletak di tengah kota, yaitu di Jalan Raya Jatinom. Memang Oro-Oro Yakowiyu ini awalnya adalah bentuknya tanah lapang. Kemudian perkembangan berikutnya karena kemajuan, maka oro-oronya tidak kelihatan dari jalan raya karena ketutup oleh pertokoan. Jadi awalnya Oro-Oro Yakowiyu ini ketika orang-orang atau masyarakat atau santri yang ingin sowan Mbah Ki Ageng Gripik satu, kemudian sepeninggal beliau yang ingin ziarah ke makam Ki Ageng Gripik ini berhenti dulu di Oro-Oro Yakowiyu. Nah kemudian sambil berdoa, yaitu ya Allah berikan kekuatan kami Yakowiyu. Nah itu asal muasal nama daripada Oro-Oro Yakowiyu. Berikutnya yang terakhir adalah Oro-Oro Tarwiyah. Oro-Oro Tarwiyah ini merupakan peninggalan Allah Yarham Simbah Ki Ageng Gripik. Nah awalnya ketika beliau kondur dari ibadah haji mendampingi Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu kurang lebih tahun 1541. Dalam itu ada sengkalan Ratu Suci Tataning Jagat. Nah
beliau setelah menunaikan ibadah haji kundur ke Jatinom. Nah, kemudian para santri-santri ini berkunjung bersilaturahim. Di antaranya Mbah Ki Ageng Gribek ini memberikan oleh-oleh. Oleh-oleh yang utama adalah oleh-oleh kaitannya dengan religi atau tentang agama. Apa? Islam. Nah, dasarnya apa? Yaitu Quran dan sunnahnya Kanjeng Nabi. Kemudian untuk menyampaikan ini beliau menggunakan media. Nah, media yang pertama adalah air. Ya, kemudian yang kedua adalah tanah. Yang ketiga adalah kue atau panganan. Yang kaitannya dengan oro-oro tarwiyah adalah tanah, oleh-oleh tanah. Ketika tanggal 8 Zulhijjah sebelum melakukan wukuf, Mbah Ki Ageng ini mengambil tanah dari tanah Arab untuk apa? Untuk dijadikan media yang nantinya ditanam di tanah lapang yang letaknya di paling ujung barat Jatinom, yaitu kalau sekarang masuk di wilayah Kelurahan Kerajaan. Nah, tanah lapang ini diberikan nama oro-oro tarwiyah, yaitu apa tarwiyah? Hari ke-8 ketika beliau ini siap atau persiapan untuk melaksanakan wukuf. Jadi mengapa dinamakan oro-oro tarwiyah? Sebab kalau dinamakan oro-oro Arafah, Mbah Ki Ageng itu khawatir. Maka diambil nama yang paling tepat menurut beliau adalah oro-oro tarwiyah. Dari kata tarwiyah itu adalah hari ke-8 atau tanggal 8 Zulhijjah. Nah, oro-oro itu digunakan pada waktu itu untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kemudian perkembangan berikutnya ya tahun sebelum tahun 80-an, lah ini digunakan hanya untuk sholat Idul Adha saja. Sampai sekarang karena umat Islam di Jatinom itu sudah banyak dan tidak muat ditempatkan di oro-oro tarwiyah, maka semua kegiatan atau semua yang digunakan untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri ini menggunakan lapangan yang lebih lebar, yaitu lapangan Nuran. Demikian peninggalan-peninggalan dari Allah Yarham Mbah Ki Ageng Gribek, baik itu petilasan, baik itu tempat yang menjadi peninggalan Allah Yarham Mbah Ki Ageng Gribek. Demikian, moga-moga bermanfaat cerita singkat peninggalan dari Allah Yarham Mbah Ki Ageng Gribek, bisa menambah wawasan kepada kita semuanya dan generasi yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.